Sebagaimana Kiai Haji Imaduddin kalau membuat tulisan itu selalu ada tanda tanya, sehingga tidak bisa disimpulkan apa maksudnya, tetapi orang mungkin akan menangkap pesan masing-masing gitu, seperti yang mereka inginkan. Maka saya pun judulnya ya ada tanda tanyanya gitu. Jangan-jangan atau mungkin saja Kiai Haji Imaduddin, ingat ya, mungkin saja. Di dunia ini apapun mungkin. Yang tidak mungkin terjadi itu hanya yang mustahil secara akli. Seperti kamu mati sekaligus hidup, itu saja yang tidak mungkin ya. Hal-hal yang seperti itu. Yang selain itu semuanya mungkin saja. Maka mungkin saja gara-gara tulisan ini. Karena dalam tulisan ini di situ memang dibubuhi tanda tanya. Secara keseluruhan di sini tulisannya itu sepertinya ada semacam kritik atau mempertanyakan kredibilitas dan integritas sebuah organisasi atau instansi di Yordan gitu yang merilis 500 tokoh ya. 500 tokoh muslim paling berpengaruh, di mana yang di grade itu yang ada ratingnya itu yang 50 di awal. 450 sisanya itu ya tidak di rating, setahu saya begitu, cuma di partisi di bagian ini siapa, di bagian itu siapa. Dan kebetulan tahun 2025 ini atau antara 2024 ke 2025 atau bagaimana, judulnya itu kan 2025 ya. Di situ ada beberapa Ba'alawi yang masuk. Kalau tidak salah ada 4 ya. Bahkan di Indonesia juga Habib Lutfi bin Yahya masuk. Ya. Habib Umar bin Hafiz, ada Habib Ali Jalaluddin Al-Jufri dan lain sebagainya. Sehingga jangan-jangan gitu ya, bukan tuduhan karena tanda tanya itu. Apakah ini adalah proyeksi Ba'alawi? Ya, kalau kita baca-baca tentang bagaimana dan siapa yang terlibat dalam penulisan 500 tokoh itu, sepertinya itu lembaga yang langsung digawangi oleh kerajaan Yordan ya, Sayyid di Yordan itu. Wah, nggak tahu juga kenapa mereka memasukkan Ba'alawi. Dan kalau kita baca-baca dari ini kan dari tahun 2009 itu. Orang Indonesia yang masuk banyak di sini ya. Anda bisa pelajari itu, ada Khofifah itu langganan masuk ya, Ibu Khofifah. Gubernur Jawa Timur itu, ada Jokowi masuk, Prabowo masuk, terus ketua-ketua NU itu masuk semua kayaknya, dari mulai Prof. Said Agil Siroj, terus ketua Muhammadiyah juga sekarang juga masuk, Gus Yahya, Gus Mus, Haidar Bagir Habib itu yang ketua atau pemilik Mizan, ada Sulis bahkan masuk, Sulis ada penulis novel Elvi Tiana Rosa, ada Asma Nadia, ada siapa namanya itu Agim, banyak aja yang masuk. Cuma kebetulan belum ada kelompoknya Kiai Haji Imaduddin aja, mungkin ya, siapa tahu 2006 nanti masuk ya. Jadi karena ada 4 nama Ba'alawi lalu disorot, ini semacam sebuah proyek ya, klan Ba'alawi gitu, luar biasa itu ya. Kalau Habib Lutfi kayaknya sudah langganan ya, udah berkali-kali masuk di situ. Yang sekarang itu Habib Lutfi masuk, Prabowo juga masuk, banyak yang masuk, Gus Yahya yang masuk, Gus Mus masuk, Miftah Lahyar yang masuk, terus Wapres itu ya juga masuk. Setidaknya nggak tahu sekarang apa, sebelumnya itu Anda pelajari, ini kan dari tahun 2009 kalau tidak salah ya, edisi pertamanya itu sampai sekarang. Jadi kalau lalu tiba-tiba ini dianggap seperti klan atau ada satu instansi yang digawangi oleh kerajaan lalu dikritik atau bahkan dipertanyakan, jangan-jangan itu sudah diatur oleh klan Ba'alawi, tentu saja itu hal yang mungkin dianggap ini mengganggu ya, banyak hal gitu. Salah satunya adalah bagaimana kita seperti kurang menghormati kredibilitas atau kurang menghormati pilihan ya dari satu instansi yang di luar wewenang kita, sebetulnya dari luar negeri kan itu. Nah, karena orang yang melakukan kritik itu adalah orang yang apa bahasanya ya, yang ada tergabung dalam satu instansi besar di Indonesia, yaitu PBNU, mungkin dianggap mungkin ini ya, saya tidak bilang pasti, bisa jadi kan. Maka kemudian dikeluarkanlah gitu ya. Tetapi bisa jadi nggak begitu. Jadi mari kita itu tahu batasan pembicaraan kita itu sesuatu yang bisa jadi atau sesuatu yang pasti. Selama tidak dirilis apa alasan yang pastinya, maka semua adalah bisa jadi.
Kan seperti itu kalau kita memahami fenomena itu. Kalau Anda tidak menjelaskan, maka ada ruang di situ orang lain menjelaskan. Dan ketika orang lain yang menjelaskan, maka itu sudah sifatnya bisa jadi. Karena itu bisa jadi berupa opini, atau asumsi, atau apapun lah namanya, atau tebak-tebakan lah. Ya. Bisa ya, bisa tidak. Makanya dikasih tanda tanya. Atau mungkin orang lain berpikir, wah Kiai Imad dianggap bahwa sudah mengerusak ini atau apa sehingga dipecat. Ya silahkan orang berpikir macam-macam. Cuma kalau saya yang boleh beropini atau boleh mengatakan bisa jadi, ya ini juga bisa jadi. Jadi ingat, di dunia ini semuanya bisa jadi. Yang tidak bisa jadi itu adalah hal-hal yang melawan hukum akal. Itu saja. Seperti misalnya kamu bilang saya ini laki-laki sekaligus perempuan. Itu tidak mungkin. Karena kalau kamu laki-laki ya bukan perempuan. Kalau kamu perempuan ya bukan laki-laki. Kan begitu. Sama dengan mengatakan saya ini ada di dalam rumah sekaligus di luar rumah. Itu tidak mungkin. Tidak bisa jadi itu. Itu tidak bisa terjadi. Kecuali kamu bilang rumahnya dua. Saya di luar rumah yang ini. Terus di dalam rumah yang satunya. Itu nggak ngerti pembicaraan. Itu mesti rumahnya satu, orangnya satu. Dimana di luar kebalikannya di dalam. Tidak mungkin keduanya ini bersamaan. Kamu di luar sekaligus di dalam itu tidak mungkin. Atau kamu tidak di dua-duanya. Tidak di luar, tidak di dalam. Itu juga tidak mungkin. Ya, nanti kamu bilang kan bisa aja di atasnya. Wah repot kalau begitu. Makanya butuh musalamat dulu. Butuh kesepakatan dulu. Apa yang disebut di dalam rumah. Yaitu ketika kamu ada di dalam ruangan itu. Selain di dalam ruangan itu kamu di luar. Mau di atasnya, mau di bawahnya, mau di sampingnya. Itu sudah di luar. Maka cuma ada dua kemungkinan kamu. Kalau nggak di dalam maka di luar. Tidak mungkin kamu dua-duanya tidak. Tidak mungkin juga dua-duanya iya. Hanya hal-hal seperti itu. Yang kita pastikan tidak mungkin. Itu namanya akliyat. Sisanya yang lain mungkin saja. Apa yang tidak mungkin? Bisa jadi ini alasannya. Bisa jadi itu. Bisa jadi yang lain. Maka di tengah hal-hal yang mungkin itu. Ya tergantung. Kamu mau pakai standar apa untuk menghukumi. Mau pakai analisa apa untuk menghakimi. Kalau analisa opini ya opininya apa. Kalau mau misalnya mau pakai variabel, variabelnya apa. Yang kamu tarik kemana arahnya. Apa kesimpulannya, apa kaitannya gitu. Nah, jadi dalam hal-hal seperti ini ya nggak perlu digas-gas juga ya. Karena sekali lagi ya tulisan Kiai Haji Imaduddin ini bisa aja benar, bisa aja tidak. Begitu juga judul ini bisa aja benar, bisa aja tidak. Kan begitu. Kalau dilihat dari periodiknya ya, tulisan Kiai Haji Imaduddin ini tanggal 10 Oktober 2024 dan rilis surat apa itu ya, pergantian atau perombakan pengurus LBM yang lalu di situ tidak mencantumkan lagi nama Kiai Haji Imaduddin juga di bulan ini dan di tanggal 14 kalau tidak salah ya. Jadi sangat mungkin yang di tanggal 10 itu menjadi penyebab dari yang di tanggal 14. Yang tidak mungkin itu kalau yang tanggal 14 menjadi penyebab yang tanggal 10. Karena yang namanya alasan itu mesti ada duluan ya. Gak ada sesuatu itu alasannya belakangan gitu ya. Jadi kamu melakukan sesuatu karena sesuatu di mana sesuatu itu belum terjadi. Ya, tidak mungkin itu ya. Jadi ini masih mungkin saja ya. Kalau misalnya terbalik tanggalnya, tanggal 14 rilis pemecatannya Kiai Haji tanggal 10 rilis pemecatannya, tanggal 14 baru tulisan ini muncul. Nah, itu baru tidak masuk akal. Bagaimana sesuatu yang menjadi penyebab malah terjadi belakangan. Penyebab itu mesti sebelumnya. Orang kenyang itu makan dulu ya. Ketika mau dikatakan kenyang adalah akibat dari makan. Sebab dulu baru ada akibat. Nggak ada ceritanya kenyang dulu baru makan lalu kita bilang dia kenyang karena makan. Walaupun penyebutannya akibat dulu, tapi mesti yang namanya karena itu ada sebelumnya gitu. Atau misalnya ada orang belajar karena bodoh ya. Jadi dia tidak tahu lalu dia belajar. Apa alasannya dia belajar? Dia tidak tahu. Ada juga sih yang alasannya belakangan, tapi itu biasanya tujuan. Dia belajar karena ingin tahu. Dari tidak tahu menjadi ingin tahu. Tapi itu bukan kausalitas seperti ini. Itu tujuan ya. Kalau kausalitas itu sesuatu yang
sifatnya benar-benar ilat, benar-benar penyebab gitu, yang menyebabkan gitu ya. Jadi ada api lalu kebakaran ya, tidak mungkin tidak ada apinya, kebakaran dulu baru ada api, ya, tidak mungkin ya. Jadi mesti ada api, percikan api dulu baru kebakaran. Nggak ada ceritanya ada api besar setelah itu lalu api kecil. Nah, lalu kamu bilang api kecil itu pemercik api yang kebakaran tadi yang besar. Gak masuk akal itu ya. Allahumma tina ada